Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Joe Tanaka di channel YouTube Alur Cerita. Nah, kali ini kita akan mengulik sebuah film yang berjudul Sundel Bolong yang dibintangi oleh Ratu film horor Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susana. Nah, di awal film ini kita bisa melihat film dibuka dengan menikahnya Alisa dengan Hendarto. Alisa diperankan oleh Susana, sedangkan Hendarto diperankan oleh Berry Prima. Hari pernikahan yang sungguh membahagiakan. Mereka menyambut seluruh tamu undangan, kerabat, dan rekan-rekan yang datang mengucapkan selamat. Di tengah kebahagiaan Alisa dan Hendarto yang telah menikah, namun ternyata ada tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Hendarto sebagai seorang nahkoda. Dengan penuh kebimbangan, Hendarto akhirnya mau tidak mau menerima tugas tersebut. Hendarto harus rela meninggalkan istrinya selama 9 bulan untuk berlayar. Sang istri pun mengantarkan kepergian Hendarto untuk bekerja. Sambil menunggu kepulangan sang suami, kesibukan Alisa adalah membuat sulaman. Banyak karya sulaman yang dihasilkan oleh Alisa, sehingga membuat seorang bos butik bernama Rudy tertarik untuk mengajak bekerja sama. Keesokan harinya, Alisa langsung menuju ke Rudy butik untuk memperjelas kerjasamanya. Namun, alangkah terkejutnya karena ternyata di sana ada seorang yang dikenalnya, yaitu Mami Mucikari yang dulu menaunginya sebagai wanita penghibur. Mami Mucikari pun menceritakan siapa sebenarnya Alisa, yang mana dikatakan Alisa adalah anak terbaiknya. Hal tersebut membuat Rudy semakin tertarik dengan Alisa. Tidak hanya kerjasama biasa yang ditawarkan, namun Rudy meminta lebih. Alisa pun jelas-jelas menolak karena kini Alisa sudah bersuami dan berniat untuk tidak masuk ke dunia hitam itu lagi. Jawaban Alisa tentu membuat Rudy semakin gusar dan semakin penasaran untuk bisa menaklukkan seorang Alisa. Rudy terus saja merayu, memberikan iming-iming termasuk penghasilan yang bisa didapatkan Alisa lebih banyak lagi jika mau bekerja sama dengan Rudy. Namun sekali lagi, Alisa tetap tegas menolaknya. Karena Alisa tahu kini ia sudah bersuami. Alisa pun pamit dan pergi meninggalkan Rudy di ruangannya, membuat Rudy semakin marah dan emosi. Akhirnya Rudy pun menyusun rencana karena sakit hati dengan penolakan dari Alisa. Di tengah perjalanan pulang, Alisa dicegat oleh segerombolan orang suruhan Rudy dan Mami. Alisa yang melihat sebuah mobil di tengah jalan mencoba membangunkan supirnya. Namun ternyata itu adalah orang-orang suruhan Rudy. Alisa mencoba melawan, namun tentunya seorang wanita tidak bisa melawan banyaknya laki-laki brengsek yang mencegatnya. Alisa pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu, mobil melaju membawa Alisa. Segerombolan orang-orang jahat ini membawa Alisa menuju ke sebuah gudang tua yang kosong.
Di sana Alisa mencoba untuk melarikan diri, namun tetap saja Alisa ketahuan. Sekali lagi Alisa mencoba melawan, namun kekuatan para lelaki itu di luar kemampuan Alisa untuk melawan. Akhirnya Alisa lagi-lagi tidak bisa melarikan diri dan tertangkap. Hingga akhirnya Alisa dibawa ke hadapan Rudy dan Mami. Alisa begitu kaget, ternyata di balik semua ini adalah ulah dari Rudy dan Mami. Dia mencoba meminta pertolongan pada Mami. Namun dengan tegas Mami mengatakan dia tidak bisa menolong karena Alisa bukan lagi anak buahnya. Satu-satunya jalan untuk bisa selamat dari laki-laki brengsek itu adalah Alisa mau menuruti apa permintaan Rudy. Namun Alisa tetap menolaknya. Hingga hal ini membuat Rudy semakin marah dan emosi. Alisa dimasukkan ke dalam ruang kosong dan diperkosa oleh Rudy beserta teman-temannya. Akhirnya Alisa pun melaporkan kejadian tersebut. Namun karena kurangnya bukti, sidang akhirnya ditunda. Kejadian pemerkosaan itu tentunya membuat Alisa semakin terpukul. Apalagi ternyata kini ia hamil akibat pemerkosaan tersebut. Bi Ijah selaku pembantu mencoba tetap menenangkan Alisa. Namun Alisa tetap tidak bisa menerima kehamilan tersebut karena kehamilannya bukan dengan suami tercintanya. Akhirnya Alisa pun pergi menemui seorang dokter. Alisa meminta kepada dokter tersebut untuk mengaborsi janinnya. Namun sang dokter tidak bisa membantu. Sang dokter mengatakan bahwasanya bayi itu tidak berdosa. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, sudah seringkali Alisa melakukan aborsi. Alisa pun semakin tertekan. Ia menjadi ketakutan sendiri. Bayang-bayang bayi-bayi yang telah diaborsinya kini menghantui Alisa. Ada banyak bayi yang telah diaborsinya. Hal ini tentunya membuat Alisa semakin stres dan tertekan. Hingga suatu hari Alisa ditemukan meninggal dunia bunuh diri di dalam kamar mandi. Bi Ijah pun histeris mengetahui majikannya meninggal. Setelah kepulangan Hendarto, ternyata Hendarto justru ketemu dengan kembaran Alisa, yaitu Sinta. Padahal Sinta sudah meninggal ketika usia 10 tahun. Di rumah Hendarto, Sinta menanyakan keberadaan Alisa dan betapa kagetnya ternyata Alisa sudah meninggal. Sementara itu, Elisa dengan dendamnya satu persatu mencoba membunuh orang-orang yang telah menyakitinya. Bram adalah korban pertamanya yang dibunuh di dalam hotel, ditenggelamkan dalam bak mandi. Dan korban berikutnya adalah Gadung, salah seorang suruhan dari Rudy yang dulu juga ikut memperkosanya. Gadung dibunuh di gudang kosong tempat Alisa dulu diperkosa beramai-ramai. Kemarahan Alisa membuat Gadung tidak bisa menghindar dan akhirnya
meninggal. Dengan meninggalnya Bram dan Gadung, Rudi berpendapat bahwasanya Hendarto lah yang telah melakukannya, karena Hendarto mungkin ingin membalas dendam kematian istrinya. Namun Mami sempat menyangkal, karena menurut Mami, Hendarto tidak pernah mengenal Bram ataupun Gadung sama sekali. Namun Rudi meyakinkannya. Hingga suatu hari, Rudi dan komplotannya mencoba untuk menghabisi Hendarto. Sementara itu, di tempat lain, Elisa terus melakukan teror satu persatu orang yang menganiayanya dan menyakitinya dulu dibunuh dengan kejam dan sadis. Salah satunya ditusuk dengan batu nisannya sendiri yang bertuliskan Alisa Hendarto. Hingga akhirnya mayat lelaki tersebut ditemukan di atas tanah kubur dari Elisa dengan kondisi tertusuk batu nisan. Dengan semakin banyaknya korban, membuat Mami dan juga Rudi semakin khawatir dan tahu bahwasanya itu adalah ulah dari hantu Elisa. Akhirnya Rudi mempunyai ide untuk mencari seorang yang dirasa mampu untuk membantu mengatasi hantu Elisa. Teror pun terus berlanjut. Kali ini adalah Mami sebagai sasarannya. Mami begitu ketakutan. Dia memohon ampun kepada Elisa. Namun, Elisa kini sudah datang dengan dendamnya. Tidak ada ampun untuk Mami dan komplotannya. Pelan-pelan Elisa mendekat kepada Mami. Mami yang berada di dalam kamar akhirnya pun keluar kamar. Dan di balkon itu pula, tubuh Mami dengan gampangnya dilemparkan begitu saja oleh Elisa. Nahasnya, tubuh Mami tersangkut di kabel listrik dan langsung terbakar. Api begitu besar membakar tubuh Mami. Sementara dari pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan kasus Elisa yang belum tuntas, berkoordinasi dengan Hendarto, Pak Lurah, dan juga Pak Kiai agar segera mendapatkan titik terang. Dari informasi yang diberikan oleh polisi inilah akhirnya Hendarto yakin bahwasanya Sinta telah meninggal waktu usia 10 tahun. Sementara itu, dukun yang dibawa Rudi sudah datang di makam Elisa, mencoba untuk merusak makam Elisa. Hal ini tentu saja membuat Elisa semakin marah dan akhirnya terjadilah duel di antara Elisa dan juga si dukun yang dibawa oleh Rudi dan teman-temannya. Amarah dan dendam yang telah menguasai arwah Elisa membuat dukun ini tak berkutik dan tak berdaya. Akhirnya, dengan kemampuannya, Elisa mampu mengalahkan dukun tersebut. Hingga akhirnya si dukun pun meninggal, terbakar dan tertimpa kayu besar. Itulah akhir dari si dukun.
Sementara Rudy dan teman-teman yang lainnya mencoba untuk melarikan diri, menyelamatkan dari amukan hantu Alisa alias hantu sundel bolong arwah si Alisa. Namun, kemanapun mereka lari, Alisa selalu mengejar. Alisa selalu berhasil menemukan mereka. Sebenarnya Alisa sudah pernah memperingatkan orang-orang suruhan dari Rudy untuk pergi karena Alisa tidak mau menyakiti mereka. Namun, mereka tetap mengikuti apa perintah Rudy. Hingga akhirnya pun Alisa semakin marah dan membunuh mereka semua. Potongan tangan itu terbang mencari 4 orang suruhan Rudy. Dan terbunuhlah mereka, termasuk Rudy yang akhirnya juga dibunuh oleh Alisa. Itulah akhir dari cerita Sundel Bolong yang dibintangi oleh Susana, di mana seluruh musuh-musuhnya dibunuh oleh Elisa. Banyak yang bisa kita petik dari film Sundel Bolong yang dibintangi oleh Susana ini. Janganlah kita menjadi orang yang suka berbuat jahat kepada orang lain dan juga serakah. Berbuat baiklah kepada sesama. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe akun YouTube Alur Cerita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.